abang ini pernah diiming-imingi sama oknum pengacara untuk bisa jadi anggota DPRD. Anggota DPRD. Ya, ada nominal lah. Iya, berapa? 50 kilo lah. Tapi abang ada kenal teman kuliah dia nggak? Kan sama-sama di Medan. Sampai saat ini belum. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, kembali kontakan Denis, suka-suka Denis. Jadi, kali ini kita ada di segmen Posko Pengaduan. Ini adalah segmen yang paling kalian suka, di mana banyaknya korban yang mengadu-ngadu. Kali ini korbannya ada korban dari oknum pengacara abangku sayang. Tapi sekarang udah gak sayang lagi. Nah, bintang korban ini datang jauh-jauh dari Medan. Namanya Bang Hamdan. Bang Hamdan. Simbolon. Hamdan si Tompong. Simbolon. Kalau Abang? Saya bagus. Saya bagus. Ini sebagai teman mendampingi korban. Oke. Jadi aku dengar tadi katanya abang sebagai korban si oknum pengacara ini. Korbannya gimana sih, Bang? Ya, sebenarnya saya mengenal. Kenal oknum pengacara sejak kapan? Ya, kalau Dari kita kapan? kenal itu di 2007, 8, 9, 10 sudah kenal. Iya, terus? Ya, prinsipnya kita kenal baik lah dengan beliau. Kenal baik dan selama ini kita memang sama dengan dia itu. Ya, pernah kerja sama dalam kegiatan dan lain-lain kan seperti itu. Salah satunya kegiatan apa? Kerjasamanya Kita apa? pernah sama di partai. Iya. Di partai politik Terus dan juga sering aktif sama masa itu. hubungannya baik. Hubungannya baik, baik saja. Jadi kita Terus? Satu pengurus nggak di satu partai itu? ya pernah satu partai dulu. Seperti itu. Jabatan oknum itu apa waktu itu, Bang? Oknum itu pernah jadi ketua partai. Jadi ketua partai waktu itu. Abang sendiri sebagai apa? Jabatannya? Termasuk kita juga ada di situ. Ya, apa jabatannya, Bang? Pengurus. Iya. Pengurus. Iya. Dia pengurus ketuanya, lah. abang pengurusnya. Iya. Terus? Ya pernah kerjasama yang baik awalnya. Kerjasama apa? Kerjasama di partai politik. Ya terus Ya apa? Ya? Terus? Ya kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Ya, Terus kita aktif dan ikut juga pencalekan dulu di 2009. Abang yang mencalekan. Ya saya ikut juga. lolos nggak waktu itu, Bang? Kalau dari tempat kita ada yang lolos. Nah, lolos. Kemudian ketua itu lolos nggak dia? Oh, enggak. Enggak ya? Oh, dia nggak lolos. Si oknum itu nggak lolos. Enggak. Cuman mau lolos, Mbak? Iya, Milih lah. Iya, benar-benar. Jadi 2010 itu memang ada DPR kita dan tidak berapa lama meninggal. PAW. PAW ya? Iya. Wah, pergantian antar waktu. Kenapa meninggal? Karena udah lupa bernapas dia. Dan memang sudah berjanji dia kan, kullu nafsin za'iqatul maut kan. Oh, gitu-gitu karena lupa bernapas Jadi waktunya ya. bernapas dan memang sudah
lama lah. Jadi udah meninggal. Otomatis kan harus ada pergantian antar waktu. Iya, PAW. Nah, terus siapa penggantinya? Rencananya waktu itu? Ya, proses itu memang berjalan sesuai dengan mekanisme partai. Iya. Pengajuan, karena apabila meninggal itu kan ada pengajuan. Iya, Iya, betul. Dan kita Terus dipanggil dan peluang kita ada waktu itu. uangnya ada di Memang di dapil yang berbeda, tapi udah kita selesaikan semua adatnya dan kita Nah, adat ini apa? Maksudnya apa adat ini apa, Bang? ya diselesaikan lah. Yang mana yang tidak apalagi tidak siap kan kita selesaikan. Mungkin ada komitmen Politik? ya. Oke. udah komitmen Berapa politik. komitmen politik waktu itu diserahkan ke oknum pengacara itu dulu? Kalau dengan yang lainnya kan itu kan dapil yang berbeda ya. Iya. Ya, itu kita selesaikan adatnya, mungkin kompensasi politik lah dengan Berapa juta? Berapa? Nah, dengan caleg yang memang tidak memang mungkin karena tidak mampu kan kita selesaikan. Iya. Kita dapil terdekat. Iya. Dengan Jadi, oknum pengacara itu berapa diserahkan dana itu? Ya, Iya. dia waktu itu kan menjanjikan bahwa kita itu memang bisa diproses PAW. Dia menjanjikan bisa. Iya. Oh, dijanjikan Habis ya? itu disuruh dijanjikan, bayar. Disuruh bayar. Berapa? Dan keluar suratnya. Hah? Berapa? Ini dua yang nanya ini. Iya, makanya berapa gemes deh si Abang. Iya. Bingung, ini pokoknya nggak mau cerita. Nanti ya berapa? Si Sebut aja, nggak apa-apa itu. ya ada nominal lah. Iya, berapa? Ya, berapa? Berapa? 50 kilo lah. 50 kilo. 50 kilo. Banyak juga ya Iya. dijanjiin. Itu tahun berapa? 2010. 2010, 50 kilo banyak ya? Bisa untuk kurban itu. Idul Adha. Kurban untuk kalau dihitung masih itu bisa untuk 10 ekor lah. Iya. Tapi ukuran yang kecil ya. Gitu. Oke, terus segitu setelah itu abang udah ngasih duitnya kan 50 jeti ke dia kan. Nah, terus segitu dia menjanjikan apa yang dia lakukan habis dia terima duitnya. Ternyata dua-duanya dia pegang, ada yang lain itu yang memang jadi kita ya kecewa lah. Oh, Oh, jadi dia ambil kanan kiri gitu. Ya Janjiin biasa lah. orang lain gitu, Bang. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti. 50 Iming-iming saja. Iming-iming ya. Oke, jadi abang ini pernah diiming-imingi sama oknum pengacara untuk Iya. bisa jadi Anggota DPRD. anggota DPRD. Pergantian antar waktu. Pergantian antar waktu. Iya. Dan diiming-imingi. Terus Iya. kita disuruh bayar 50 juta. Nah gitu dong, Bang. Kan kita Cuma ngerti. nggak Tapi terpilih. jadi apa enggak? Enggak jadi. Oh, nggak jadi. Orang lain yang jadi. Ya, yang jadi. Jadi Abang kita itu bayar juga ke dia? ya sepertinya seperti itulah. Kalau sama yang nggak jadi tergantung dibayar, mana yang lebih apalagi tinggi yang lah. jadi. Ah. Masih otomatis seperti Jadi itu. ini kan? jelas memang ya kita pernah kecewa itu aja. Oh, karena iming-iming. Jadi modusnya termasuk iming-iming. Iya. Iming-imingnya apa aja sih, Bang? Ya kita bisa diproses untuk bisa tampil menjadi proses PAW itu kan. Ternyata tidak ya. Sudahlah masa itu mungkin kita berprasangka baik saja. Jadi- belum rezeki kan gitu. Jadi ya udah keluarin uang 50 Bang juta. Simbolon. Iya. Terus habis itu apa lagi? Selain keluarin uang 50 juta. Ya setelah itu saya nggak ada berhubungan lagi sebenarnya. Sudah. Sampai sekarang. Ya nggak ada Nggak ada, ya? berhubungan lagi. Ya mungkin Sakit hati nggak terpilih jadi anggota DPRD PAW ini? sebenarnya kalau ditanya itu kan ya saya pikir pasti orang kecewa, tapi bagi saya itu karena saya tinggi ilmu ikhlasnya ya udah saya ikhlasin saja. Dan saya sudahlah berprasangka baik, semoga yang lain jangan ada yang kecewa seperti kita juga seperti itu. Iya. Tapi kan Ini kita iming-imingnya hidup apa, ini Bang? kan hidup ini kita bukannya lama kali hidup di dunia. ini. Oh iya. Ini proses hidup kita di sandiwara semua ini. Oh iya. Alam yang sebenarnya itulah di alam barzah. Nah, maka ketika apa yang kau buat itu yang akan kau tanam itu saja seperti itu. betul. Makanya hidup ini kita harus punya integritas. Kalau punya intelektualitas tapi tidak punya integritas ya sama aja dong kita nggak punya nilai. Gitu. Hidup ini kita harus punya nilai, punya komitmen. Nah, Terus tadi, seperti itu. Oke, terus tadi Itu, Bang. sebelum kita mulai juga ada ngomongan di kuliah itu masa kuliah apa sih, Bang? Yang kuliah itu? Gimana tuh? Kayak kenal dari kuliah atau apa? Oh, kalau proses kuliahnya yang saya tahu ya, ini yang saya tahu beliau Ini itu sama anak Medan kita tahu kan? kuliah di UNISU. Universitas Medan. Iya. Ya, Universitas SAG. Universitas- Universitas Islam Sumatera Utara. UISU. Oh, berarti dia Islam sarjana Nusantara. agama. Ya. Kok bisa jadi pengacara? Ya itu kalau itu saya nggak ikutin memang prosesnya jadi sarjana hukum, tapi kalau yang saya tahu S2-nya itu di Sains Malaysia memang. Terus S3-nya? S3-nya saya nggak ikuti prosesnya karena di 2010 saya nggak ada lagi komunikasi memang. Tapi Bang, ku dengar-dengar
ijazahnya nembaknya dia bang. Itu yang menjawab itu yang punya apalah, yang punya yang itu mengeluarkan udah nggak apa bang, udah nggak rahasia lagi tuh bang. Kalau kita kuliah kan pasti tahu kita kawan kita. Betul. Iya. Tanyaannya sama dosen ya bang gitu ya. Iya. Di mana di Ibnu Capno ya? Ini abang ini tahu nih. Saya nggak Di perlu mana jawab. bang? Ya banyak berhikmah lah kita sebenarnya. Iya di mana? Dengar-dengar Jadi di abang mana? tahu. Karena iya mau tahu. Hah? Dengar-dengar di mana? Ya kita dengar-dengar sih ini universitas ya sebut nama aja langsung nggak Iya. apa-apa ya. Mudah-mudahan universitas ini terkenal ya. Universitas Halimah lah, mungkin bisa dicek nanti. Itu di mana? Di Medan ya, di Medan. Oke. Gitu. Tapi kemarin kata orang anggota KAI, sekolah universitasnya di Ibnu Khaldun. Makanya kan kalau udah ada dua nggak konsisten informasi ini kan perlu kita cek juga kebenaran. Sebenarnya ya kalau misalkan si oknum pengacara itu merasa itu, gue kasih dia ruang klarifikasi kok selalu, dan dia nggak mau menolak. Makanya tanya aja mbak siapa teman kuliahnya. Gue udah tanya siapa teman Siapa kuliahnya. dosennya kan itu. Tahun berapa dia? Di wisuda di mana dia? Gue tanya siapa aja teman kuliahnya, siapa wisudanya di mana, yang datang malah datanya ada korban. Iya. Maka dia nggak bisa jawab itu, maka dia nggak kuliah mungkin. Sebenarnya Mbak. gampang pembuktiannya, tinggal tunjukin aja ijazahnya Betul, kalau mau omongan kita ijazah. salah gitu. Segampang itu. Pokoknya kita mah dukung abang. Terus gitu. Apalagi dia mungkin pernah jadi anggota DPR tapi nggak terpilih bang katanya. Bener nggak sih dia tuh jadi anggota Ya, pada DPR? pemilu 2009 itu partai kan tidak mengikuti lagi verifikasi faktual karena memang tidak lolos parliamentary threshold masa itu 2009. Ya, setelah itu saya nggak ada lagi memang komunikasi seperti itu. Tapi dia pernah jadi anggota DPR? Pernah dari 2 periode lah di kabupaten. Bagian apa? Terpilih dia tuh bang. Ya pertama memang dia DPR dia di 1 periode, 2 periode dia. Mencalonkan apa sudah jadi anggota DPR? Duduk dia 2 periode. Duduk di mana? Di kabupaten daerah Tabaksel. Iya itu dia. Dapat kursi dia bang? Ada. Kursi plastik apa kursi empuk? Kursi nyata. Kursi nyata. Memang dewan Bikin dia. kursi plastik, Dia Pak. 1 periode partai A, periode kedua partai B gitu. Iya. Ya pernah 2 periode. Pernah. Terus kenapa? 2009 dia bertarung memang tidak dapat memang. Kenapa nggak dapet? Nah, itu dia yang tahu karena masing-masing pemain kan beda pola mainnya kan. Atau mungkin pemilih udah tobat juga. Ya kan? Itu kan nggak tahu kita. Makanya saya Karena setelah itu nggak- tuti-tuti mungkin. Tuti-tuti. Tuti-tuti. Ada yang tahu dia tuti-tutinya? ini. Ada tuti-tutinya Ini ya? yang tahu saya. nggak tahu. Ada tuti-tutinya? Iya. Mungkin lah, ya kan? Karena abang aja jadi korban, kenapa lagi yang lain kan itu? Oh dia. iya benar-benar. Tapi pernah jadi kok pernah Oh, kita enggak. Enggak ya. Kita enggak. Oh. Terus kayak gitu bang, ada yang mau disampaikan lagi nggak bang? Ya saya hanya begini itu pesan. Saya melihat memang yang bersangkutan oknum itu saya lihat uniknya seperti itulah kemampuan, dan yang uniknya itu biarlah rakyat yang menilai gitu. Seperti apa kita ini kan hidup ini berikanlah yang terbaik seperti itu kan, karena hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah dengan sesama manusia makhluk ya kita harusnya ya baik-baik saja. Untuk apa kita harus ya mungkin beda-beda ya keunikannya, biarlah. Jadi ini termasuk menilai manusia yang unik juga itu bang? Ya uniknya itu kan Gimana? ya, tanda kutip ya. Kan saya kan itu beda-beda ya orang penilaiannya. Kalau dia suka ya pasti dia dilihat wah katanya kan. Nah, ini kan banyak orang dia ingin ini mau tampil ini begini, tapi kan caranya kan harus berproses. Tapi ku dengar abang tahu semua istri-istrinya itu. Waduh itu no comment aku. Yang tahu abang ini nih. Ini, Tahu ya? ini, Istrinya ini ada yang berapa sih? tahu. Hah? Ada berapa? Dia yang tahu nih. Abang Saya yang nggak tahu. Ini buat lempar bola dia. Ya, informasi sih 5 katanya. Masa 5 ya? Dia yang tahu. Oh 5. Dia ada di mana aja? Wah, di Medan semua ya. Oh semua di Medan. Oke, yang selalu ikut sama dia itu siapa? Dia yang jawab. Ini dia. Karena kawan dekat dia, kan Enggak, satu partai. saya kalau itu karena ini saya mohon maaf, itu kan internal. Saya hanya mengatakan pernah saya berkawan, pernah berteman, dan bagi saya itu ya mungkin begitu jalannya. Dan saya yakin ketika memang ada yang hilang, Allah itu kan takkan tidur, pasti akan dia ganti. Makanya kita termasuk orang yang tetap bersyukur, jangan mensyukuri. Karena banyak orang salah paham ketika Ustaz menyampaikan, kau harus banyak mensyukuri katanya. Jadi dalam artian itu kalau orang kadang salah mengertikan gini, saya hari ini punya istri 1, 2 anak,
banyak harta saya. Kalau mensyukuri saya tambah lagi istri, bertambah harta. Ternyata tidak. Tapi Bang, banyak bala seperti itu. Itu yang memang yang makanya kita ini harus memang bersyukur dengan yang ada. Ya nikmati aja, jangan kita susah hidup kita seperti yang banyak orang yang ini gitu. Sebentar dulu Bang. Ku dengar pernah dia bekas di Poltabes Medan Bang. Iya, apa? Aku masalah itu sudah masa lalu. Tapi ada juga ini sekarang nih, yang dulu pernah jadi lawyer beliau tuh Mbak, oknum pengacara itu. Kita panggil dulu Mbak. Bang Ihwaluddin. Bang Ihwaluddin Simatupang. Iya, ayo panggil, ayo. Oke, ini dia. Ini pengacaranya? Iya dulu. Ya, ini pengacaranya si Okto pengacara ini. Ini bukan tipu juga mungkin ini. Coba kita panggil. Iya. Duduk Bang. Ini jauh-jauh datang dari Medan. Jadi ini bekas mantan pengacara si Abang oknum pengacara itu. Simatupang. Ya, namanya Bang siapa? Ihwaluddin Simatupang. Iwaludin Simatupang. Dokter. Oke. Dokter saya. Oke, dokter. Jadi saya itu S1 di UMSU. Terus Muhammadiyah Simatupang. Iya, S1 di Iya. UMSU. Iya kan? Terus? Saya jelas S3 saya Unisula. Oke. Saya minta ada pemilih saya supaya dia jelaskan S1 dia di mana, S2 dia di mana, S3 dia di mana. Lalu? Harus. Enggak, lalu di mana? S1, S2, S3 dia? Nah, itu kita tadi kan udah tanya kan. Sama saya, dia belum S1. Hah? Kok bisa? Ya, 2009 belum S1. 2000 berapa? 2009. 2009 itu belum SH, masih SA. S1. SAG. SAG, Sarjana Agama. Oke, terus itu tiba-tiba dia jadi SH itu di mana? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti ada oknum pengacara. Rambutnya kayak saya. Saya nggak sebut namanya, saya lupa Iya, namanya. iya. Datang ke kantor saya, dia pakai tasbih. Dosa kan yang kita Pak Iwal kan. Itu kena kasus apa itu Bang? Penipuan. Penipuan juga. Dia jadi tipu apa nipu? Yang nipu. Menurut Bang Hamdan nih nipu. Oh, ini datang ke Abang? Ya, bukan dia. Saya enggak. Jadi dia nggak Si Okto pengacara datang ke Abang. Ngapain? Minta tolong. Ngomong apa dia? Tolong bantu saya Pak Iwal. Dosa nak gitu. Kepintaran kau ini yang botak kepalanya itu. Tahu dia apa milik kita. Tahu dia apa kan berbuat. Lulah kita. Ini Syamdan ini nggak bilang. Dari Poltabes karena saya hubungan baik dengan polisi. Jadi perkara itu gantung. Dia pun segan karena berhadapan dengan saya kan. Abangnya kan. Tapi yang minta tolong sama saya itu yang kepalanya kayak saya itulah, nggak tahu saya Iya, namanya. iya, iya. Botak tuh. Mirip lah. Mana botaan di atas saya. Ya, dia lagi lah. Abang Nah, Iya. Abang Jadi- lebih ada rambut sih, Bang. Itu udah kan. Iya, terus? Hubungan kami pengacara pertama. Nah yang Pertama kenal? ya Nah, dia minta tolong. yang lebih sakit hati sama pengacara botak ini. Saya kan pengacara calon DPD di MK. Saya nggak, tapi saya bisa singkat namanya, mana tahu Iya. dia ingat kan. Iya. Namanya calon DPD saya SMB. Terus? Mantan Kanwil Depak. Iya, Bulan terus? Tentara. Oke. Saya masuk puasa. Pertama kali tanda tangan. Kedua, dia mau masuk. Ini untuk apa nih? Untuk pengacara lain biar tahu karakternya kan. Iya. Ya harus disampaikan. Heeh. Dia mau masuk. Saya bilang sama klien saya, nggak apa-apa bilang. Tapi uang sama saya dikasih. Dia masuk berikutnya nggak masalah sama dia. Intinya dia masuk. Sama Bang, saya singkat juga nama. Tapi berani saya taruhkan. Karena pengacara besar Jakarta. EGS namanya. Ya kan? Masuk. Jadi kayaknya saya pengacara pertama, kayak dia jadi pengacara awal. Dipanggil di panggung MK. Ya Pak, Mahkamah Konstitusi itu, saya kira memang. Kok tiba-tiba dia yang jadi pengacara? Iya. Iya. Sementara nggak dikasih. Sementara bagi EGS itu lebih senior, kasih kesempatan sama Ihwaluddin kan. Jadi ini karakter yang ngambil ini panggung bukan sekarang aja, memang dari dulu, dari awal, ya kan? Padahal dia datang ke Abang. Dia masuk kemudian. Etika pengacara, ya. Ini
teman-teman pengacara ini. Iya. Orang datang kemudian kan harus baiklah dengan kita kan. Iya. Kita yang pertama kan. Berarti Bang, dulu kan dia mantan klien Abang. Dari Dia pengacara. belum jadi pengacara. Iya. Tiba-tiba udah jadi pengacara, gabung sama Abang. Bukan, kuasa gabung. Cuma Kuasa dia gabung gimana maksudnya? gini, saya pengacara pertama. Ya kan? Pak SMB tadi kan. Mantan kanun Lepak Semut. Baru masuk dia sama Bang Eges. Berarti kan ada 2 tim. Tim saya dan tim Bang Eges. Ya kan? Itu ngerti ya Mbak Dede saya? Aturan dia itu lebih punya tata krama. Karena panggung pertama panggung saya. Iya. Iya kan? Nggak ada kode etik. Kode etik. Betul. Harusnya menghormati. Advokat ada kode etik. Ini yang Iya. penting. Iya. Geram saya kan. Masalahnya dia. Alami bekerja dia sama saya. Saya SMS dia. Dusana yang majukan bukti. Kalau Dusana bahasa kami keluarga pemilih. Ya kan? Karena saya tinggal di Medan, Dusana Jakarta, ya kan? Dimajukan bukti sama dia. Tepat jam 12 malam, Hakim MK bilang, saya nggak sebut nama hakimnya ya, pemohon nomor sekian calon DPD, bukti pemohon dipulangkan. Yang masuk kan bukan saya, dia, Oh, kok dia masuk? karena dia Jakarta. Oh iya. Tapi bagi tugas saya di Medan, Udah SH belum? saya nggak tahu udah, tapi pengacara dia. Karena kalau di MK itu nggak SH pun nggak apa-apa. Oh gitu. Ya kalau di apa ya? Emang di iya? MK. Ya, Terus? jadi memang saya kerap di MK, saya biarkan lah ini kan. Ya kan? Nah, saya telusuri MK ini. Nah, saya pulang ke Medan, dia masukkan bukti jam 12 malam, ya kan? Nah, ini biar tahu nanti kualitas apa tuh yang rambutnya kayak saya itu 12 malam dipulangkan sama Hakim MK. Kenapa? Kenapa? Segini buktinya, banyak. Banyak banget. Satu tulis. Nggak dikasih materai. Aduh, berarti dia nggak paham beracara dong. Ya waktu itu. Oh, jadi nggak harusnya pakai Dan saya bilang, saya ada saksi. Ya kan? tanda tangan doang, tapi nggak pakai materai. Bukan, itu buktikan harus pakai materai. Iya. Di Gelen. Itu standar pengacara biasa pun ngerti itu. Dilegalisir lagi. Iya. Iya. Gitu aja dia nggak ngerti. Nggak ngerti. Oh, Dan saya punya saksi 2. iya. Tapi berkilah dia. Dosa anaknya yang ngerti MKO katanya. Artinya pemilih yang ngerti MK ini. Tapi dari disitulah saya merasa puas. Ya kan? Sakit hati kali saya main ini memang. Yang bir Prambors, saya ulang deh, kepalanya yang bir saya ini kan. Iya. Iya kan? Iya kan? Jadi pernah kemanakan saya ke kantor EGS. Ya kan? Saya sebutkan lah, dekat MK. Dia direndahkan di tempat klien saya. Saya waktu itu nggak ada situ. Saya telepon dia. Saya telepon, Dusana, udah hebat ya, jadi pengacara besar Jakarta ya. Tanya dia, yang kepala. Pernah dia saya telepon. Jadi apa respon dia waktu itu? Terus? Segan dia. Ada calon gubernur juga di Indonesia. Saya yang bilang itu, jangan pakai pengacara ini, berbahaya sama KPK, gitu kan? Gak mau dia pengacara ini, gubernur ini. Ketika saya ke Medan baru dia putuskan, ya kan? Jadi disebutkan nama saya sama gubernur ini, yang botak kepalanya pun takutnya sebenarnya. Terus? Segan dia. Karena kasusnya udah pernah tangani. Penipuan Saya itu. pengacaranya Bang Iwaludin. Pak Iwaludin Simatupang ya kata. Iya. Jadi abang pengenanganin kasus dia nipu. Kasus penipuan yang dilaporkan. Apa namanya? Klaim lapor atau apa? Ada Korban dari apa ya? kabupaten lain lah. Ya, Iya. dia ada pendampingnya. Iya. Bukan dia, korban itu udah meninggal. Dia meninggal. Oh, udah meninggal. Jadi saya Karena ditipu sama dia meninggal ya? nggak tahu kita. Oh. Tapi saya mau tegaskan, saya pernah pengacara dia pertama, pernah satu kuasa yang tak beretika advokat, saya pernah.
Tapi kan kalau misalkan advokat kan ada kode etiknya semua. Ya. Bukannya kalau misalkan dia melanggar bisa dicabut izinnya. Bukan waktu itu kan karena kelompok Bang EGS. Saya hormat Ada senior. sama senior Bang EGS. Mudah-mudahan ini Bang EGS tahu lah. Dia tahu persis itu. Dan Saya surati karena saya surati Bang EGS tahu. Oh dia tuh satu geng ya sama si itu, sama Ya. siapa? Ah, Sama ini- mama aku itu yang waktu itu bentak-bentak aku. Enggak, siapa? EGS. Bukan yang cewek yang bentak-bentak aku. Oh itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Dia, Bukan. oke. Itu nggak ada sama sekali. Jadi yang rambutnya klinis ya. Ya, taunya ya. Pertama kali dia tahu saya bersama Bang EGS. Mm-mm. Dari situlah Dia dia jadi di Jakarta. pengacara. Iya timnya Bang EGS. Gimana bisa jadi tim pengacara kalau misalkan dia itu sekolahnya sarjana agama? Bingung. Saya ulangi. Di MK itu nggak terpenting kesadaran hukum. Yang penting ngerti MK. Ya, tapi kan dia kan nggak ngerti, nggak dimaterain itu. tapi gini Nah, juga, itulah. perlu kita telusurin, masyarakat Indonesia ini harus menelusurin ijazah dan tamatan beliau ini. Supaya apa? Tidak ada korban-korban baru. Karena Ya. bagaimana kapasitas orang yang tidak pernah kuliah, jadi sebuah fakultas hukum, tiba-tiba beracara. Sehingga dia nggak punya etika. Jadinya nggak ada kode etik. Iya, dia pun nggak bisa beracara. Kan saya Etika bilang dari beracara, awal. sebenarnya. Pertama, saya memperkenalkan diri, ya kan? Saya S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. S2 saya Universitas Sumatera Utara. S3 saya Universitas Sumatera Agung. Bukan berarti saya ingin mempromosikan supaya kawan-kawan saya kalau ada saya masalah bertahan kamar mereka ikut. Ya, dijadikan. Saya minta lah yang botak itu sebutkan ya satunya mana, jelas. Tamat berapa? S2-nya dari mana? Kan kasihan dia kalau bertarung sendiri kan. Iya betul. Iya, ya kita kan dukung dia kalau Iya, untuk bertarung kasihan dukung. dia. Iya, iya Tapi kan benar-benar. Apalagi Mbak Dede sekarang. Iya, Pasti dukung. sayang kali sama dia kan. Ah, udah enggak. Ya, saya Tapi gimana juga kita mendukung dia gitu. Iya benar-benar. Iya kan? Ah. Supaya ini alma mater kita diganggu katanya. Iya iya iya. Kita harus dukung nih kan. Iya benar-benar. Tapi abang ada kenal teman kuliah dia nggak? Kan sama-sama di Medan. Sampai saat ini belum. Teman kuliah yang satu angkatan nggak ada? Sampai saat ini belum. Yang SH ya. Iya. Kalau Coba kita guys, jelas kalau ada ya. kalian yang teman-teman SH-nya Ah, dan iya, pengacara betul. itu, Tolong tolong bantu speak dia. up dong. Tolong Bantu bantu lah. dong teman satu alma Atau mater iya, ya. uni ya, Mbak, ya? Iya, kok nggak? Uni. Iya, Untuk universitas fakultas. mana yang ada, yang Iya. dosen mana yang pernah ngajarin dia, speak up dong. Bantu lah abang ini biar dia punya nama Iya, lagi. terutama Kasihan. yang hukum ya, terutama Iya, ya. yang hukum. Masa Iya. dia aja kawan-kawannya Iya, masa dia aja nggak ada yang bantuin dia? Muncul. Kita minta. Harusnya mah ada orang dia yang nonton Oh. udah puluhan ribu, ratusan ribu. Masa nggak ada satupun Iya. yang temen dia? Gengnya kan, alma mater kan. Iya, teman nongkrongnya dia yang di pas dia sekolah hukum. Iya, Ada kali. betul, Ya, saya kalau ada, setuju. saya sediakan wadah untuk speak up dan Saya untuk- kasihan, karena pemilih saya juga ini. Yang botak itu pemilih, keluarga juga. Oh, keluarga. Iya, dia yang bilang di sana. Dia pengakuan pertama di sana. Ah, Dicarinya apa garis Silsilah. keturunan silsilah. emang Ada ada saudara sama abang. pemilikku tuh yang disebutkan namanya memang ada hubungan denganku, tapi aku nggak tahu sampai detik ini aku nggak tahu pemilih atau enggak. Cuma aku kasihan. Tolonglah, ya Aku kan? juga kasihan, dia bilang aku Aduh. adiknya soalnya. Lumayan lah. Kalau aku berarti pemilik kan ada hubungan darah. Iya, ih. Iya kan? Dia kan aku daripada dia kan. Lebih kental. Jadi aku minta bantulah abangku tuh. Kasihan lah, bantu lah. Kalau bisa nangis aku nangis aku. Nggak ada yang bela abangku. Iya, makanya. Iya. Kalau bisa nangis aku. Aku Apalagi bela, dia sayang makanya ya. maunya Sayang juga. Tapi ya. dia sayang. mau Bang Deddy. udah nggak sayang lagi gitu. Soalnya udah LPS malam. Gitulah. Iya. Tolonglah saran saya yang satu angkatan dengan abang Speak up saya. lah, bantu dong. Mana tolonglah bantu. Iya. Janganlah pokoknya biar abang saya bertarung. Iya, gitu kan. benar. Tunjukkan Kasihan. kalian satu alma mater. Satu aja. Pernah Satu. kuliah? Masa Satu satu deh. orang Satu saya orang minta. aja. Muncul satu Satu orang aja aja. saya minta. Tapi mesti dicek dulu ntar utusan dia lagi ya. Pernah Saya satu bangku, tegas. satu kuliah Dari dengan iya. abang kita itu Tolonglah. ya Kasihani lah dia. Kasihan lah. Saya tegas ya. di fakultas hukum ya, di mana Bukan pernah provinsi Iya. universitas. S1 saya Muhammadiyah Sumatera Utara. S2 saya UNSU. Usu. S3 saya di Unisula.
saya kepingin saudara saya Banyak itu kan menyatakan. teman-teman sekolah banyak dong. Banyak, tapi saya kepingin, mana tahu lupa. Iya. Saya S1 di sini, Iya. buku pun saya sini. Biar apa? Biar muncul teman-temannya. Tolong bantu. Kasih. Saya mau tanya tentang pendapat abang. Terus segitu ada yang oknum pengacara yang ngaku-ngaku pengacara Pak BG. Gimana tuh? Pengacara PBG. Heeh. Ya itu yang bisa buktikan surat kuasa. Iya. Pengacara itu kalau ada surat kuasa. Gampang kan? Dari Gampang, dari sederhana. Mabes Polri kan ada Oh, iya. logonya. Tapi Iya. jangan yang dia bikin sendiri. Kalau saya bilang pengacara Mbak Denis nggak ada surat kuasa, mana bisa? Iya. Jadi ikatan pengacara. Kalau dia ngerti hukum, itu perjanjian. Perjanjian dalam perdata itu harus tertulis, dituangkan dalam surat kuasa. Artinya kalau cuma cakap-cakap, bukan pengacara. Juru bicara Benar. jadinya. Banyak Bukan juru bicara. Tapi pakai SK itu. Pakai SK, ya. Harus dibuktikan dengan SK. Enggak sembarangan, semuanya harus ada tertulis. Tertulis dong. Iya. Makanya dari Oh, kemarin iya. sebenarnya caranya gampang banget. Abang tinggal tunjukin aja surat kuasa di Ah, mana. betul, Iya kan yang iya. tertulis, yang ada logo dari Mabes Polri-nya. Dan dia kan nggak nunjuk Mabes Polri nggak nunjuk pengacaranya nggak sembarangan. Kalau saya nggak kuasa ya, apalagi kelas jenderal ya, wow, mana berani saya itu. Tapi nggak boleh lah ngaku-ngaku Iya. gitu. Ya kan itu kan jadi bikin kalian tergiur. Kalau orang yang ngerti, kalau orang awam bisa tergiur, Bang. Jadi makanya nggak boleh dibiarkan oknum pengacara seperti ini. Supaya jangan ada korban-korban baru lagi. Iya betul. Seperti Bang Hamdan ini. Iya benar. Jadi kalau ngaku-ngaku gue juga besok-besok mau ngaku tukang bunganya Jokowi saya, ya kan? Iya, Tukang Bang. bunganya. Bang Hamdan nyanyi lah Bang, karena merasa Jadi saya kemarin juga termasuk curhat. Curhat. Curhat, bukan ngadu. Iya, nggak Kalau apa-apa curhat. ngadu kan curhat. saya. Iya, nggak apa-apa curhat. Saya mantan pengacara Siapa? beliau. Oknum pengacara itu. Beliau, ketika kami sama, saya kayak direndahkan, kayak dia lebih pintar. Saya tes kepintarannya melalui alat bukti. Ternyata bukti dia nggak dimatarin sama dia. Iya. Segini matanya bukti itu. itu Bang, atau pribadi baru Bang. baru dia ngaku. Dosa yang paten di MK. Aku pingin ngaku gitu. Famili yang Familinya yang hebat di MK. Iya. Depan klien. Udah sampai sebenarnya. Dia takut udah dijawab alam. Oke. Itu ada apa Mbak? Ada bahasanya tuh Mbak, kalau orang kita Medan itu. Apa tuh? Pintar tak terikuti, bodoh tak terajari. Oh iya, Itu iya, dia. benar. dia yang stres yang bingung. Oke. Makasih ya Pak ya. Iya. Tapi dari Medan kemarin, Dari Medan. atas kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Bukan Bukan nggak sadar ya? Nggak sadar. Biar jangan banyak Tuti. Baik, biar nggak ada korban-korban seperti Bang Hamda selanjutnya. Oke sih. Ampun. Nah, terus buat Bang Hamda ada pesan trafik nggak buat si oknum pengacara itu? Inilah dulu hibur. Ya, prinsipnya kita dari awal memang saya pernah berkawan, pernah sama. Ya, kita berharap dan mohon ridho dari Allah ada kesadaran oknum bisa untuk lebih baik lah. Karena ya yang saya sampaikan tadi, hablum minallah wa hablum minannas, bangunlah hubungan sesama dengan manusia dan Allah. Kalau ingin hidup berkah kan gitu. Untuk apa kita ya damai saja gitulah, yang nyaman gitu. Dan intinya jangan jalimi orang. Iya, jangan tipu orang. Karena Itu apa yang aja. ditanam, apa yang diperbuat, apa yang ditanam pasti itu akan dituai kan seperti itu. Oke, sip. Dari mantan pengacaranya, si oknum Saya pengacara kan- itu, ada pesan apa? Oke. Bagi teman-teman, saya akademisi juga. Saya jelaskan pada perguruan tinggi saya. Iya kan? Saya mau mati kode etik. Jadi setiap orang pengacara wajib menjelaskan dia alumni mana. Iya. Wajib itu, apalagi Alma bermasalah. Ya kan? Dan mematuhi kode etik. Ya. Jangan tipu-tipu semua orang. Kan gitu. Jangan jalimi semua orang. Dan saya siap sedia menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, sampai saya mantan direktur LBH Medan. Ya kan? Iya. Jadi, mohon maaf ya, pengacara di Chatli itu, nama Samsul Bari, itu orang LBH. Jangan dia perluas pertarungan ini. Nah, kalau dia perluas pertarungan ini, sama anak-anak LBH, dia coba sendiri, tipang dia. Saya mantan direktur LBH Medan. Jangan dipancingnya harimau bangun kan. Kalau enggak, cukup. Oke, kalau ada
dari abang ada pesan nggak? Saya kira dengan ucapan komentar dari Bang Hamdan Simbolon dengan Bang Hilodis Matupang ini sudah mewakili sebenarnya. Perlu kita telusuri lah ya. Kalau menjadi pengacara itu dia ngaku-ngaku atau kita yang menawarkan jasa pengacara, kita lihat dulu background dari mana, track recordnya dari mana segala macam. Jangan banyak korban ya. Karena saya juga dulu pernah menjadi salah satu dekat dengan salah seorang gubernur, dan saya nangis ketika dia menjadi korban dari tadi itu waktu pengacara tadi itu. Jujur saya yang terakhir mengantar beliau ke KPK seperti itu. Oh iya. Jadi saya Anda sebagai teman dari si ibu itu? Enggak, dengan bapak suaminya. Oh suaminya. Itu parah ya dia ya? Waduh, saya saya dengar dia cukup saja yang tahu. Saya sampai hari belum pernah mau menceritakan. Tapi sebagai orang yang pernah sebelum dia menjadi bapak itu menjadi gubernur, sebelum jadi gubernur kan dosen. Waktu di dosen itu teman saya. Sampai dia menjadi calon wakil gubernur, saya mendampingi dia kemana-mana seperti itu. Ya tapi kok kenapa dia bisa milih si oknum pengacara itu? Ini kena perangkap ini. Iya, itu kenapa? Perangkap. Saya mau menceritakannya juga gimana ya. Tapi yang jelas ketika sholat Idul Fitri ya, waktu itu setelah seorang pengacara beliau itu sudah ditahan sama KPK duluan, beliau interval waktu 3 hari itu kan Idul Fitri ya, sholat Idul Fitri. Dia didatangi sama pengacara tersebut di lapangan Merdeka. Yang datangin Bu Evinya atau suaminya? Suaminya, oke. Di sholat Idul Fitri, ya kan, kemudian ada khutbah Idul Fitri, kemudian selesai bersalaman. Pengacara itu kemudian, oknum pengacara itu memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang lawyer, pengacara dari salah seorang pejabat yang pernah menang di Rapid KPK segala macam seperti itu. Tapi waktu itu nggak direspon. Hari kedua Lebaran ada open house di rumah dinas gubernur. Beliau datang lagi, menjumpai gubernur tersebut, menawarkan jasa lagi, tapi nggak direspon. Tapi ke suaminya? Iya, ke suaminya. Kemudian dia minta nomor salah seorang ajudan dari Pak Gubernur itu. Kemudian setiap hari, setiap jam dia cek WA supaya bisa ketemu dengan Pak Gubernur, dengan istrinya, supaya dia jadi lawyernya seperti itu. Ya, dengan meyakinkan ya, karena korban-korban ini kan tertipu dengan gaya dia seperti itu. Itulah kata Bang Hamdan, ciri khasnya yang unik itu seperti itu. Akhirnya dia teken kuasa. Padahal ketika dia teken kuasa, ya, dia sudah jadi korban seperti itu. Saya sudah sampaikan ke beliau waktu itu pada Pak Gubernur itu, Mas, saya manggilnya Mas ya, nggak pernah Bapak. Tolong di cross check dulu, saya bilang. Dia itu kalau memang pengacara dari organisasi yang mana? Satu. Yang kedua, kalau memang dia, pengetahuan saya, dia itu tamatan SAG dari UISU. Kuliahnya dipertanyakan sebelum itu. Tapi karena situasi hitungan minggu ya, hari waktu itu ya, dia mungkin nggak terlalu mau cross check itu. Galau lah. Akhirnya ya, dengan waktu yang singkat ya, dia Pak Gubernur ditahan di KPK. Dalam perjalanan waktu ya tadi itu, Mbak, beliau ditinggal begitu saja. Dan baru setelah putus dari telepon saya, gubernur yang bersangkutan, coba saya di Medan, anak saya mau ulang tahun. Saya bilang, Mas, saya nggak bisa ke Jakarta, ya kan? Seharusnya dari pengacara itu, saya pengacara gubernur itu, ya karena saya nggak bisa ke Jakarta, ditunjuknya pengacara partai lain, saudara-saudara. Itu kan ceritanya. Jadi di situ Pak, jadi dengan saya masih punya kaitan emosional dengan gubernur yang sekarang ini ada di salah satu di lapas. Saya hadir di sini dalam rangka supaya jangan ada korban-korban seperti beliau. Dia itu udah saya anggap seperti abang saya sendiri, karena perjalanan kami ini bukan waktu dia senang saya nggak cross sama beliau. Disusahnya aja saya sama beliau. Iya. Betul, benar. Oke. Itulah yang saya harapkan. Jadi karena saya masih nggak enak perasaan saya dia diperlakukan seperti itu. Maka saya mendampingi Bang Hamdan Simbolon dengan Bang Hilodis Matupang. Mungkin itu Mbak Denis.
Cakep. makasih ya. Oke, sama-sama. Kami Makasih yang juga. mengucapkan terima kasih. Oke. Ya, karena curhat kita Diterima. diterima. Oke, baik. ya. Makasih juga udah Jojo ke Medan mau curhat di sini. Dan kalau misalkan emang ada yang menurut dari oknum pengacara itu tidak benar, silakan datang klarifikasi. Karena saya selalu menyediakan ruang dan tempat untuk Anda berklarifikasi jika Anda berani dan jika Anda benar. Kalau Anda benar ya gue bela, kalau salah ya gue salahkan. Oke. Iya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya. Bye. Dan buat kalian di luar sana yang menjadi korban dari penipuan, dari korban dari apapun itu, termasuk zolimi, bisa ngadu di posko pengaduan Denis. Caranya gampang banget. Kalian tinggal buka IG gua, terus kalian bisa kontak WA di situ. Oke, bye. Tapi ingat ya, harus pasti benar ya. Kalau pasti benar, pasti gue bela. Bye. Makasih ya semua. Yuk. Makasih Mbak.